سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد برضا إله ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا أهل هذا الكتاب جلال الدين الكمال بن السيوطي وإلى من أسس مصلى بيت الرحمن شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lubabul Hadis halaman 25 ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam halaman 25 al-imanu nisfani fa nisfun fis sabri wa nisfun fisyukri. Dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman nisfani itu ada dua bagian, ibarat semangka utuh dibelah dua belah. Fanisfun yang sebelah, yang separuh, fis sabri adanya di sabar, wanisfun dan yang separuh lagi fisyukri adanya di dalam syukur. Jadi iman itu ibarat satu utuh, satu bulatan yang separuh terletak adanya di kesabaran, yang separuh terletak di syukur. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada as-sabru fit ta'ati, sabar dalam menjalani taat, dalam menjalani perintah. Rukun Islam yang 5, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan juga perintah-perintah yang lain, dalam menjalaninya butuh sabar. Orang sholat yang cuma, kalau ibu sholat subuh kalau sendirian berapa menit bu? 2 menit. Udah hafal bu ya. Nah, pokoknya kalau subuh, kalau makmuman kan kita ikut imamnya. Imamnya bacanya sabbihisma rabbikal a'la, yo agak panjangan. Tapi kalau imamnya rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua idza jaa, ya mungkin tadi 2 menit tadi ibu ya kelar. Yang cuma taruhlah tambahin dikit 4 menit umpama, itu yang 4 menit aja ya butuh sabar ya, butuh sabar. Apalagi ibadah yang lebih lama, puasa itu rata-rata kita orang Indonesia ini 14 jam. Kalau bulan Ramadan temennya banyak. Tapi kalau bulan-bulan biasa, umpama puasa sunnah, kalau cuacanya kayak di dalam musola begini sih enak, adem. Cuman kalau yang di luar, apalagi yang kerjanya di luar panas, puasa itu berat ya. Kalau nggak sabar-sabar, ya nggak selesai. Maka orang dalam menjalani taat itu butuh sabar. Lah ngaji gini butuh sabar ya. Asal habis sholat zuhur hari Senin berangkat. Udah bertahun-tahun kalau ditanya udah nyampe mana bu ngajinya, boh lah pokoknya yang penting berangkat.
Yang penting berangkat butuh sabar. Kita ngajak orang untuk baik itu ya butuh sabar ya. Kan nggak semua orang yang kita ajak itu mau terima. Ayo Bu ngaji, aduh mohon maaf lagi repot di rumah, lagi banyak kerjaan, gosokan numpuk. Senin depannya lagi diajak, ayo Bu, aduh ini sekarang mah ya Allah cucian piring no. Yang nyuci siapa kalau saya berangkat ngaji? Butuh sabar, ngajak orang butuh sabar. Apalagi jadi gak ngaji-ngaji. Kita yang ngajak butuh sabar. Wong tugas kita cuma ngajak, mau dan enggak itu kan bukan kewajiban kita. Ngajak anak sholat subuh apalagi ya. Apalagi anak-anak yang kayak anak saya baru-baru umur segitu. Udah lampu dinyalain, AC matiin, mereka melek. Begitu saya keluar kamu sholat. Pulang ke rumah, lampu mati lagi, AC nyala lagi. Yo, butuh sabar. Kadang apalagi sekarang, asal lagi main HP, kalau nggak HP-nya nggak diambil, ya wes butuh sabar. Yang kedua, sabar itu as-sabru an ma'asillah. Sabar dalam menjauhi maksiat, apalagi maksiat yang hobi. Ngedongengin orang kan maksiat yang hobi ya. Awal-awalnya ya ngomong baik-baik, awal-awalnya pagi-pagi bawa pohon mangga itu kan adem ya, enak ya. Ada tukang sayur lewat, masak apa Bu? Suami saya mah gampang lah. Asal ada sayurnya, ada kuahnya, sayur ada kuah, ada sambal, ada ikan asin, beres. Awal-awalnya ngomong baik, lama-lama kalau masih nongkrong di situ kan lama-lama, Bu tahu nggak? Tuh si itu tuh, mulai. Anaknya si itu tuh jilbabnya panjang, tapi kok tiap hari pulang subuh. Padahal dia sip, kerjanya sip 3. Yang nganterin lakinya beda-beda, motornya beda-beda. Lah iya wong tukang Grab kok. Lah iya tukang Grab. Lah ini kadang ngindari yang begituan itu kan ya butuh sabar. Lah yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar dalam menjalani ketentuan atau qada dan qadarnya Allah. Lah iman itu separohnya lagi ada di sabar. Sabar yang tadi itu jalani perintah ya sabar, jauhi maksiat ya sabar, jalani ketentuan Allah ya sabar. Dan sabar itu kalau perintah dalam Quran itu memakai bahasa saling. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Wa tawasau itu artinya saling menasehati. Orang lain butuh lagi ada masalah, butuh kita yang nasehati. Tapi giliran kita ini punya masalah, ya butuh orang lain. Mirip kayak tukang cukur. Nah, tukang cukur itu biar paling profesional, nyukur rambutnya sendiri. Iya, dokter nggak bisa nusuk ininya sendiri. Ya. Kalau dia meriang, ya butuh orang lain. Sama kayak kita kalau lagi punya masalah, lagi sedih, butuh temen, butuh saudara yang datang untuk ngingetin. Lah giliran orang lain, misalnya ada orang lain kena musibah, orang tuanya meninggal, anaknya atau suaminya meninggal, kan kita enak banget ngomongnya ya. Sabar, ini ketentuan Allah. Sabar. Giliran kita kena sendiri, ya nggak bisa sabar kalau ngelus dodo sendiri itu nggak mantep. Butuh orang lain yang datang. Makanya nggak bisa hidup sendirian, menyelesaikan masalah sendiri juga bisa. Maka Quran bilangnya wa tawasau bis. Dokter walaupun gelarnya yang berentet, kalau dia meriang, apa iya dia keracik obat sendiri kemudian ditusuk ke itunya sendiri? Ya enggak. Kita kalau kelilipan kalau zaman dulu kan minta tolong orang ditiupin ya. Orang lain kelilipan, kita yang niup,
Lah kalau kita kelilipan apa bisa niup sendiri? Ora iso. Paling enggak butuh biar pakai selang umpama. Selang dibelokin ke sini nih, tetap aja enggak bisa. Itu sabar. Saling membutuhkan untuk menasehati masalah sabar. Wa nisfun fi syukri, dan separuh lagi iman itu adanya di syukur. Syukur itu bahasa gampangnya terima kasih. Lah dalam ilmu tasawuf syukur itu terbagi dua. Ada namanya syakir, ada namanya syakur. Syakir itu orang yang kalau lagi enak alhamdulillah. Nah, itu namanya syakir. Terima gaji alhamdulillah, itu namanya syakir. Bangun tidur badan enak seger alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu namanya syakir. Habis makan lauknya cocok, sayurnya cocok, nasinya pulen langsung glegeken. Glegeken itu bahasa Jakartanya yang gitu. Lah iya habis makan kenyang. Biasanya kita kan suka lah kemudian alhamdulillahilladzi at'amana. Lah ya kan itu namanya syakir. Lah syakur itu kelas atasnya itu. Tapi syakur ini Quran bilang wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bisa masuk dalam kategori syakur. Umpama kita bangun tidur di sini kok katanya orang bantal yang disalahin itu. Ini loh, bangun tidur ininya sakit. Tapi dia masih alhamdulillah. Nah, itu namanya syakur. Orang-orang ketika dapat duit alhamdulillah, lagi dia kehilangan duit malah alhamdulillah. Apa ono kira-kira orang begini ya? Ngaji, mamanya ngaji, sendalnya hilang. Begitu pulang nyari nggak nemu-nemu. Gimana bu sendalnya? Alhamdulillah ada yang pakai. Lah kalau dia bisa alhamdulillah itu namanya syakur. Kayaknya dapat musibah tapi dia mengucap alhamdulillah, wah itu kelas tertinggi. Tapi dia bukan masalah gampang. Wong Quran bilang wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bisa syakur. Umumnya kalau orang kehilangan ya miso-miso. Mana sendal yang ambil siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fakki la yaftiku mu'minun. Al-imanu iman itu qaidul fakki, mencegah pembunuhan. Fatki kalau pakai kaf itu pembunuhan. Kalau fathi pakai hak artinya terbuka. Ya terbuka rezekinya, terbuka mudah urusannya itu kalau pakai hak. Maka ada surah Al-Fatah. Al-Fath itu pakai hak, enggak pakai kaf. Kalau pakai kaf artinya pembunuhan. La yaftiku mu'minun. Al-imanu orang yang al-iman keimanan. Qaidul fakki itu mencegah pembunuhan. La yaftiku tidak akan melakukan pembunuhan mukminun orang yang beriman. Artinya begini, orang yang imannya benar nggak mungkin melakukan maksiat, apalagi yang masuk dosa besar. Pembunuh itu kan dosa besar, berzina ya dosa besar. Lah kalau ada orang yang ngakunya iman kok saat itu ia melakukan dosa besar, maka saat itu juga imannya hilang. Saat ia melakukan pembunuhan, saat ia berzina atau dosa-dosa besar yang lainnya, maka saat itu pula maka imannya hilang. Karena
iman yang ada di diri seseorang itu mencegah orang itu untuk melakukan dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu, Allah menciptakan al-imana, keimanan, wa haffahu, dan menghiasinya. Wa haffahu, dan menghiasinya, wa madahahu, dan memujinya, bis samahati wal hayai. Samahah itu dermawan. Samahah itu bisa diartikan toleran. Toleran itu paham dengan keadaan orang lain, mau memahami keadaan orang lain. Orang lain yang berbeda agama, orang lain yang berbeda amalan, ia bisa toleransi. Toleransi itu artinya nggak ganggu, nggak kerecokin. Lah iman itu diciptakan oleh Allah, dihiasi dan dipujinya dengan samahah, dermawan. Maka orang iman itu orang yang dermawan, bukan orang yang pelit, apalagi sampai naik kelas jadi pentil. Tahu pentil? Pentil yang ada di ban sepeda itu dulu zaman saya kecil, kalau ada orang pelitnya, naudzubillah, itu panggilannya pentil. Pentil itu kalau diisi angin, berapapun anginnya masuk. Tapi jangan harap angin itu bisa keluar lewat pentil itu sebelum pentil itu busuk. Lah orang itu kalau pelit, berapapun yang ia terima akan masuk ke dia. Tapi jangan harap kalau sudah dipegang sama dia bisa keluar. Pokoknya alasannya ada aja, mau duit yang dipegang dia nggak bisa keluar. Kecuali pentilnya busuk, berarti orang itu penyakitan. Lah kalau dua penyakitan tuh baru, maka duitnya bisa keluar itu kalau dipaksa sama dokter, bawa ke rumah sakit. Wah itu kalau bisa aja nawar. Umpama lagi berobat ke dokter, ini berapa dok? 700, bisa nggak dok 400 saja? Wes bol bangetan nih. Lah orang yang beriman itu jauh dari sifat itu. Wa khalaqallahul kufra, dan Allah menciptakan kekufuran, wa dzammahu, dan mencelanya, bil bukhli, dengan bakhil, kikir alias pentil itu tadi, wal jafai, dan kedurhakaan. Jadi karakter orang beriman itu ia samakah, oh ada yang terlompat, haya tadi, dermawan, dan haya, pemalu, malu udah umur segini, mosok kegiatannya, perilakunya masih segitu. Lah kalau yang masih muda-muda malah ya agak pantas-pantesan. Iya, yang muda-muda maghrib nongkrong di pinggir jalan masih agak pantesan. Lah kalau usia-usia udah kita begini, ada azan maghrib masih nongkrong aja. Dilihatnya kan ya enggak pantas. Kalau yang anak-anak muda keluar rumah enggak pakai kerudungan, pakaiannya agak ngepres gitu, orang nyebutnya pantas, masih muda. Lah kalau udah usia segini udah enggak kerudungan, pakaiannya ngepres, lah orang lihat ya Allah Gusti, udah seumur segitu, tua-tua keladi. Kalau orang kampung saya dulu nyebutnya gaplek peringilan. Wes tuwek kok jadi petakilan. Enggak punya malu. Lah orang iman itu orang yang dalam dirinya ada malu, di umur segini mosok masih begitu, gitu. Wa khalaqallahu al-kufra wa dzammahu bil bukhli wal jafa, dan Allah menciptakan kekufuran itu dicelanya dengan sifat kikir, pelit. Maka orang yang punya sifat kikir itu dekat dengan kekufuran, jauh dari iman. Wal jafai, dan durhaka. Durhaka itu artinya kelawan aturan yang ada, itu disebut dengan durhaka. Hadis yang terakhir di bab yang kelima ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata, idza, ketika atau apabila dakhala masuk
ahlul jannati, penduduk surga. Ya moga-moga kita masuk yang golongan ini. Al jannata, ke surga. Wa ahlun nari, dan penduduk neraka masuk an-naro, ke neraka. Na'udzubillah. Karena pilihan tempat kembali kan cuma dua. Kalau enggak surga yo neraka. Maka syairnya Abu Nawas kan bingungi ya. Katanya ke surga enggak pantas, ke neraka enggak kuat. Yang ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Itu bilangnya ke surga enggak pantas karena amalannya kayak begini, tapi di neraka enggak kuat. Wong goreng ikan kecipratan minyaknya aja udah ginjal-ginjal ya. Amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan. Yang diperintah siapa ya? Tentunya malaikat yang jaga neraka. Malaikat Malik. Bi ayyukhrija, dengan mengeluarkan minan nari, dari neraka. Mangkana fi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya misqalu dzarratin, hanya semisal biji zarrah. Kadang dimaknai biji sawi. Saya malah belum pernah lihat biji sawi. Kayak apa sih biji sawi itu? Saya tahunya udah di piring masalahnya sawi itu. Nggak ada bijinya kayaknya. Nggak ada ya. Nah itu tapi biasanya kan misqalu dzarrah itu kan dimaknai sebiji sawi. Hah? Istilah ada lah. Ada ya, tapi mungkin saking kecilnya ya. Di kembangnya itu nggak pernah lihat bijinya. Loh, nggak pernah lihat, sama saya berarti nggak pernah lihat. Ini istilah aja kali. Misqalu dzarratin, yang pokoknya kecil banget, minal imani, keimanan. Orang asal dalam dirinya itu ada iman, ada harapan masuk surga. Tapi kalau dosanya kebanyakan, itu ibarat surga itu umpama lemari buat naruh pakaian bersih yang bagus. Itu kalau pakaian itu bersih, rapi, udah tinggal masuk. Tapi kalau pakaian itu kotor, ibarat kotoran itu ibarat dosa. Kalau kotorannya dikit, ya nyuci bentaran lah ya. Nyuci bentaran, kemudian dijemur, habis jemur gosok, selesai masuk lemari. Kalau dosanya dikit. Tapi kalau dosanya kebanyakan, udah dicuci, direndam. Begitu udah dijemur, mau digosok lah masih kotor lagi, rendam lagi, gosok lagi, diguling, kalau pakai mesin cuci ya diubyek. Lah ibarat orang kalau kebanyakan dosa ya begitu. Mau diangkat lah dosanya masih banyak, cemplungin lagi. Diangkat dosanya masih banyak, cemplungin lagi. Tapi asal dia itu namanya pakaian, ada harapan masuk lemari. Lah asal orang itu punya iman, walaupun ia baca syahadat itu sekali seumur hidup, itu pun dipaksa sama penghulu waktu nikahin anaknya. Baca syahadatnya kerepotan sampai asyhadu. Nah, yang penting dia yakin bahwa Allah itu pencipta alam raya ini, Tuhan itu Allah. Walaupun misalnya dia sepanjang hidupnya kurang ajarnya, alhamdulillah. Yang penting ada iman, ada harapan masuk surga. Maka dalam hadis itu dikatakan Allah itu nanti akan memerintahkan malaikat untuk nyari orang yang ada di dalam neraka, yang ada dalam dirinya itu masih ada iman, walaupun misqalu dzarratin, hanya kecil banget. Misqalu dzarratin itu kan kita jumpai di surah Al-Zalzalah itu ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kalau kebaikan ya ada balasannya. Iman itu walaupun cuma tadi biji sawi yang saya sendiri belum pernah lihat, mungkin kecil banget. Kalau memang dalam dirinya itu ada itu iman, maka ada harapan ke surga. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Orang yang meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ada harapan masuk surga. Kalaupun dosanya kebanyakan, ya tadi direndamnya ya lamaan. Kalau dosanya dikit, ya rendamnya bentaran. Pengennya sih ya nggak usah direndam lah ya, selangsung gitu pengennya. Tapi wong kita itu ya berdelnya begini ya. Ya tapi pengennya kan tiap hari kita astagfirullahaladzim. Itu ibarat kaca mah bentar-bentar dilap, bentar-bentar dilap. Ibarat baju ada kotoran dikit langsung dibersihin, ya insya Allah pengennya langsung surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.